Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Barat. Saya Nur Hayati. Saya Yuli Purnamasari Saya Nirawati. akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nira, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Nur Hayati. Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Nira, syukurlah kalau Bu Nira juga sehat ya Bu ya. Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Yuli ya? Benar Bu, saya berencana nanti jam 9 akan melakukan sesi coaching bersama Ibu Yuli. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Yuli. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching ini? Ya Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Ibu Nur karena sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti bersama Ibu Yuli. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti ya Bu ya. Saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Nira lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coaching sesuai alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bahwa alur tirta itu adalah ada tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya akan mengamati nih, apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Nah, prinsip-prinsip coaching itu sendiri yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa ini maksudnya yaitu receive as, summarize, dan juga appreciate ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian Ibu bisa receive itu, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nantinya. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach. Kemudian Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Ya Bu, nanti saya coba. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Sudah Bu, saya pada saat melakukan coaching nanti saya berencana akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching sehingga coaching yang saya lakukan bisa berjalan sesuai dengan alur tirta tersebut. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Ya Bu, silakan. Pertama-tama, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Gini Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi nih, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi Bu?
Baik Bu, saya ingin yang bagian spesifik yang ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti Bu. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Bu. Jadi daripada banyak berbicara, saya lebih banyak mendengarkan serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan tersebut. Baik Bu Nira, demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan sangat rinci kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Yuli ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan proses coaching nanti Bu. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Yuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Mira. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Hanya saja ada sedikit masalah, Bu, di kelas. Yang ingin saya bahas adalah saya merasa pembelajaran PAI di kelas saya kurang efektif, Bu. Saya sering merasa siswa kurang terlibat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Baik, terima kasih sudah berbagi Bu Yuli. Agar percakapan ini lebih fokus, bisa tolong dijelaskan lebih spesifik apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran PAI di kelas Bu? Jadi Bu, saya ingin siswa lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran sehingga mereka bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dengan lebih baik lagi, Bu. Tujuan yang bagus. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa dan membuat mereka lebih termotivasi dalam mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai PAI. Apakah ini sudah mencakup semua hal yang ingin Ibu capai? Insya Allah sudah mencakup semuanya, Bu. Bagus. Sekarang mari kita coba identifikasi apa yang menjadi tantangan ataupun hambatan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Apa yang menurut Ibu membuat siswa kurang terlibat aktif? Ini Bu, saya merasa metode pengajaran yang saya ajarkan itu kurang menarik. Saya biasanya menggunakan ceramah atau diskusi, tapi seringkali siswa terlihat bosan, Bu. Mungkin juga karena kurangnya media atau alat bantu belajar yang kurang variatif. Menarik. Jadi Ibu merasa metode ceramah ataupun diskusi kurang efektif serta kurangnya variasi media pembelajaran juga menjadi faktor ya Bu ya. Iya. Apakah ada faktor lain yang menurut Ibu mempengaruhi keterlibatan siswa tersebut? Ada Bu, mungkin saya juga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara lebih mendalam dengan materi. Misalnya melalui kegiatan praktik atau studi kasus, Bu. Baik, kita sudah mengidentifikasi beberapa faktor seperti metode yang digunakan, media pembelajaran yang kurang variatif, serta kesempatan interaktif yang mungkin belum cukup. Menurut Ibu, dari faktor-faktor ini, manakah yang perlu segera untuk ditangani? Saya pikir metode pengajaran dan media pembelajaran yang lebih variatif, Bu, adalah hal yang paling mendesak. Bagus. Sekarang mari kita susun rencana aksi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mulai mengatasi masalah metode dan media pembelajaran ini. Saya bisa mencoba mengganti metode ceramah dengan metode yang lebih interaktif seperti role play atau simulasi.
Selain itu, saya bisa mulai menggunakan media pembelajaran digital seperti video atau menampilkan film-film atau presentasi interaktif. Rencana yang bagus sekali, Bu. Jadi langkah pertama yang Ibu ambil adalah mencoba metode interaktif seperti role play ataupun simulasi. Dan langkah keduanya adalah mulai memanfaatkan media digital. Kapan nih kira-kira Ibu mulai melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah minggu depan, Bu, saya akan memulai dengan role play dan saya akan mencoba mempersiapkan media digital selama akhir pekan ini. Luar biasa. Siapa yang bisa membantu Ibu atau mendukung Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Mungkin saya bisa berdiskusi, Bu, dengan rekan guru lain yang sudah lebih dulu menggunakan metode ini. Dan saya juga bisa meminta bantuan teknis dari bagian IT sekolah untuk media digital. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah memikirkan sumber daya yang bisa mendukung. Jadi, Ibu akan memulai minggu depan dengan role play, mempersiapkan media digital akhir pekan ini, dan melibatkan rekan serta bagian IT untuk membantu. Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan atau dipersiapkan, Ibu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Itu awal untuk pelaksanaan saya ke depannya. Baik, kita sudah memiliki rencana yang jelas ya, Bu. Saya akan follow up minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan penerapannya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita akhiri sesi ini, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama. Saya yakin dengan rencana ini Ibu bisa membuat pembelajaran PAI di kelas lebih menarik dan efektif. Semoga sukses ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Wah, Bu Nira, luar biasa ya coachingnya tadi berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya, Bu, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan, Bu. Baik Bu, jadi pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Bu Nira, yang Ibu Nira harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Gini Bu, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya sudah merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik Bu Nira, jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya Bu, menurut saya sudah tercapai. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Jadi berdasarkan observasi saya Bu, menurut saya percakapan yang Ibu laksanakan tadi sudah sangat berjalan dengan baik dan lancar, di mana Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan nih tujuan kepada coaching pada sesi coaching tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasikan permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching nih, dimana saya lihat tadi Ibu fokus dengan coaching, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau melakukan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Bu Nira sampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik ya Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Bu Nira ya? Iya Bu.
Terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama Bu Nira, dari hasil coaching yang baru saja Bu Nira lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi Bu. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya tersebut. Baiklah Bu Nira, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya nantinya ya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan, itu dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan terus berusaha melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi Bu. Baik, kira-kira Bu ada hal lain lagi nggak nih yang ingin Ibu sampaikan? Baik Bu, kalau menurut saya untuk saat ini cukup Bu. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Nira ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Nira.